Ini terlihat seperti 20-30 rumah yang kena imbasnya. Bahkan tanah-tanah di sana itu tersapu rata. Yang Mia rasakan bukan itu, tapi adanya celah dimensi yang terbuka dan sosok negatif datang ke bumi. Apakah adanya pergantian kepemimpinan, mereka membuat kode atau hal lainnya? Mian lihat di sini ada kematian sosok ternama, dan itu dia sosok yang baik, dia sosok yang luar biasa, dan semua orang pun sampai sedih atas kehilangan beliau. Jadi Mian tegaskan, menuju akhir tahun ini seperti adanya kiamat. Menuju akhir tahun, bersiaplah menghadapi banyak ujian berat. Hati-hati, alam sedang tidak bersahabat, sehingga mengirimkan banyak bencana besar. Mulai bulan depan, siapkan kewaspadaan, karena pada September hingga November bakal ada yang mengejutkan. Sebagai anak indigo, Mian telah membaca tanda-tanda yang tidak baik hingga pergantian tahun mendatang. Bencana besar, emosi yang tak terkendali, serta problematika sosial lainnya menjadi hantu yang menyeramkan. Lalu benarkah semua yang serba menakutkan itu sekaitan dengan pergantian pemimpin? Mungkinkah jelang pelantikan atau sesudah pelantikan presiden akan ada kejadian besar? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jadi Mian tegaskan, menuju akhir tahun ini seperti adanya kiamat. Jangan gegabah, penegasan Mian memang membuat merinding. Hari-hari menuju penghujung tahun 2024 diramal banyak kejadian yang menakutkan. Ada iklim yang berubah ekstrim, ada pula munculnya energi hitam dari langit. Sebagai anak indigo, Mian melihat ada sosok gaib yang meluncur dari ketinggian, kemudian membawa energi negatif, sehingga mempengaruhi emosi manusia. Situasi yang semakin genting terus terjadi, sampai tahun 2024 berganti menjadi tahun 2025. Perlu kalian ketahui, dan ini bahaya sekali. Dan kalian tahu, alam aja iklimnya sudah berubah. Energi di atas itu seperti berwarna hitam, seperti ada sosok lain yang menyimpan emosi, sehingga suhu alam pun berbeda. Yang kalian rasakan sekarang mungkin kayak dingin, seharusnya kemarau, tapi berbeda. Yang Mia rasakan bukan itu, tapi adanya celah dimensi yang terbuka dan sosok negatif datang ke bumi. Semesta yang tidak bersahabat memang bisa mengirimkan bencana-bencana besar. Dan menuju akhir tahun 2024, ada sejumlah bencana alam yang memberi gambaran menakutkan, termasuk yang datang dari hujan. Mian melihat sinyal terjadinya banjir bandang sudah terlihat. Tidak hanya hujan yang mengakibatkan banjir, bencana juga disumbang
oleh pusaran angin yang sangat besar. Menuju akhir tahun, ini jelas sekali akan adanya bencana yang sangat besar berhubungan dengan angin besar angin besar, bahkan curah hujan yang luar biasa nanti di akhir tahun, yang dimana curah hujan itu langsung timbul petir di mana-mana, menghancurkan rumah, sampai di sini banyak sekali kehancuran. Gempa bumi dengan skala kecil yang disusul gempa besar ditakutkan ikut terjadi dalam 6 bulan mendatang. Lokasinya diperkirakan ada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Apalagi di dua wilayah itu ada tanda-tanda kekuatan dari perut bumi sedang menggeliat. Tapi yang tak kalah menyeramkan, ada ramalan Mian tentang tsunami. Ini jelas sekali seperti adanya tingkatan ombak besar 20 kaki atau 15 kaki menuju akhir tahun. Itu lumayan tinggi dan bisa menyebabkan takutnya ini akan terjadi tsunami. Ini jelas sekali dan dibarengi dengan gempa bumi. Gempa bumi kecil lalu besar. Dan kalian tahu Jawa Barat harus waspada. Jawa Timur apalagi. Dan ada tekanan energi tanah. Kalau Mian nyebutnya cacing tanah. Cacing tanah di sini dia berdetuk kencang jantungnya dan dia akan bangun. Mian nggak tahu cacing tanah Jawa Timur atau Jawa Barat. Ya semoga tidak terjadi. Perjalanan menuju akhir tahun sepertinya harus dibarengi dengan kehati-hatian. Sebab ada bencana yang sedang mengintai. Tapi benarkah ada 2 gunung yang siap meluncurkan awan panas? Daerah manakah pesisir selatan yang akan diguncang gempa? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hati-hati, energi alam memang sedang tidak baik. Gempa dan gunung meletus bisa menjadi ancaman yang tidak main-main. Semua mesti meningkatkan kepedulian pada kewaspadaan sebab bencana siap menghampiri mereka yang ada di gunung hingga di pantai selatan Pulau Jawa. Mian memberi bocoran 2 gunung yang menunjukkan tanda-tanda sedang menyimpan letusan adalah yang ketinggian 3.000 dan 2.000 mdpl. 2 gunung itu bisa sewaktu-waktu menyemburkan bencana yang sangat besar. Ada 2 gunung yang perlu diwaspadai. Ketinggian 3.000 dan ketinggian 2.000. Di sini dia sudah melek matanya, seperti akan batuk kencang. Ciri-cirinya adalah dia mengeluarkan lahar kecil, lalu mengeluarkan asap hitam yang luar biasa menyebar di mana-mana, dan itu terjadilah semburan yang sangat besar. Oke, ini jelas sekali di daerah Jogja, tepatnya di sebuah pantai. Itu adanya gempa. Ini skala 4 sampai 5 itu terasa. Ini harus hati-hati. Selanjutnya yang juga harus diwaspadai adalah bencana dari langit. Mian melihat akan ada hujan es dengan skala besar. Peristiwa alam ini nyaris tak pernah terjadi
sepanjang 20 tahun terakhir, tapi akan muncul sebagai fenomena aneh. Setelah itu, bencana besar masih ada hubungannya dengan air, karena energi air memang sedang dalam porsi luar biasa besar, sehingga bisa berpotensi membuat kerusakan. Apalagi muncul pula tanda-tanda kebocoran tanggul besar yang mengakibatkan bencana tak terduga. Di akhir tahun ini cenderung ke energi air sih Mian ya. Energi air yang luar biasa meningkat drastis, bahkan sepertinya ada tanggul bocor. Mian lihat di sini ada tanggul bocor. Itu menyapu perumahan warga. Ini terlihat seperti 20-30 rumah yang kena imbasnya. Bahkan tanah-tanah di sana itu tersapu rata. Dan Mian lihat di sini untuk selanjutnya ada hujan es. Ini hujan esnya lumayan besar. Hujan esnya lumayan besar dan bisa apa ya ini? Bisa kayak menghancurkan kaca-kaca rumah. Ini baru sekali terjadi sepanjang Mian putar lagi. Sepertinya 20 tahunan ini baru terjadi lagi. Bulan September hingga November terlihat dalam isi gelas Mian sebagai bulan yang gawat. Tanda-tanda orang berbuat anarki dilihat secara nyata. Tapi mungkinkah ada hubungannya dengan pelantikan presiden di bulan Oktober? Mian tidak memiliki jawaban. Hanya saja, alam tidak pernah lupa memberikan gambaran serta pertanda apa yang akan terjadi. Mian nggak tahu, ini alam mulai bermunculan karena apa? Apakah adanya pergantian kepemimpinan, mereka membuat kode atau hal lainnya? Ini gambaran jelas sekali. Mia lihat di sini sekitar di bulan September atau November itu akan terjadinya apa ini? Manusia bunuh manusia. Entah ini apa. Seperti ada pertumpahan darah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Entah ini kayak orang berbondong-bondong melakukan emosi dan rela melakukan apapun, sampai di jalan itu seperti banyak asap hitam kayak gitu, sampai banyak orang yang kena korban dan ada beberapa yang meninggal dunia karena itu. Tapi benarkah bencana-bencana yang sangat dahsyat itu bertalian dengan pelantikan pemimpin baru? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menuju tutup tahun 2024, tidak hanya bencana dan masalah-masalah sosial yang menghantui. Karena dari kalangan selebriti, juga akan muncul kejadian besar yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Mian melihat dalam terawangnya bakal ada artis yang terjerat narkoba. Sudah 1 tahunan, artis yang mirip-mirip artis Korea itu menjadi pengguna. Tapi yang mengejutkan adalah tertangkapnya seorang bandar narkoba berskala besar. Yang di sini lihat ada bandar narkoba di daerah Jawa. Kotanya sekarang lagi difokuskan untuk maju.
inisialnya J dan S. Bandar narkoba besar, dia baru, entah ini dia baru ngebangun atau emang udah direncanakan. Yang takutnya adalah dia di sana membuat seperti apa ya ini, ditanam bibit-bibit narkobanya, pohon-pohonnya untuk dikembangkan di situ. Ini ada selebriti, yang jelas sekali ini ada selebriti. Ciri-cirinya, dia pengguna narkoba, kulitnya warna putih, rambutnya dibelah panjang seperti kayak Korea. Nah ini entah ini selebriti atau penyanyi atau host, pokoknya ciri-cirinya rambutnya dibelah dua, rambutnya putih, ada tatonya. Dia itu pemakai narkoba sudah setahun lebih. Katanya kalau makan itu jadi dia tuh saat manggung atau kerja itu tuh kayak nggak ada beban dan relax katanya. Selain soal narkoba yang juga sangat mengejutkan, akan ada kematian yang ditangisi banyak orang. Seorang artis pria menghembuskan nafas terakhir karena sakit. Secara medis, didiagnosa kena serangan jantung. Tapi Mian melihatnya bukan. Sebab ada jejak santet yang menggerogoti kesehatannya. Kepergian laki-laki berumur 40-an tahun itu membuat kesedihan massal karena ia dikenal sebagai orang baik. Itu yang membuat banyak orang merasa kehilangan sosok yang teladan. Mian lihat di sini ada kematian sosok ternama, dan itu dia sosok yang baik, dia sosok yang luar biasa. Dan semua orang pun sampai sedih atas kehilangan beliau. Dia sakit karena konon katanya kena serangan jantung, tapi bukan. Mia lihat di sini karena ada pengaruh ini pengaruh energi negatif, bisa dibilang santet. Karena orang yang tidak suka atas pencapaiannya dia. Dia sekitar umur 40-an, 45 tahunan. Dia emang sosoknya baik dan mengerti agama gitu. Cuman dia menganggap bahwa penyakit ini hal biasa, tapi ternyata itu adalah sosok kiriman yang sudah bersemayam di dalam tubuh, yang sudah menjadi penyakit dan masuk ke sel darah. Kalau dia tuh sering merasakan sakit dada dan nyesek, susah tidur. Nah di situ sosoknya itu bersemayam di daerah dada, dan konon katanya ini adalah jantung atau paru-paru, padahal bukan. Itu sosok yang sengaja menggerogoti badannya supaya dia itu kesiksa dulu baru meninggal dunia. Ini laki-laki, inisialnya ada huruf H-nya. Secara terus terang, Mian tidak paham jika ditanya apakah semua peristiwa besar itu bertalian dengan pergantian pemimpin. Seperti diketahui, pada Oktober nanti memang akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden baru. Dan sejarah mencatat, selama ini banyak kejadian tak terduga di setiap pergantian penguasa. Untuk kaitannya dengan pelantikan kepemimpinan itu Mian masih belum tahu, tapi di sini gambarannya samar-samar juga, bisa iya atau tidak, tapi samar-samarnya itu 60% kayak gitu. Dan bahkan di sini setelah nanti ada ketok palu dan terpilih dan dilantik, itu langsung alam tuh goyang. Ada kejadian tahun lalu, kalian ingat gak sih dulu saat kepemimpinan baru tsunami Aceh, dan selanjutnya banyak jembatan-jembatan runtuh. Dan tahun ini elemen tanah, bisa jadi gempa yang luar biasa, bisa jadi gunung meletus, bisa jadi pokoknya berhubungan dengan elemen tanah. Ini terganggu. 6 bulan menuju akhir tahun, tanda-tanda kegentingan sudah dibaca Mian. Sebagai anak indigo, ia melihat situasi yang tidak begitu baik.
Sebab akan banyak peristiwa besar terjadi. Alam seolah menyiapkan segala prahara, mulai dari gunung meletus, gempa bumi, hingga tsunami mengancam. Pertanyaannya, mungkinkah semua itu terjadi sebagai penyambutan pergantian pemimpin? Entahlah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.